control. Mari kita mulai dari masa lalu. Di era sebelum digitalisasi, pembayaran adalah proses yang sederhana, tapi serba manual. Kita membawa uang kertas, menghitung kembalian, dan seringkali menyelipkan lembaran receh ke dompet. Di pasar tradisional, warung kecil, hingga toko kelontong, transaksi dilakukan secara langsung, tanpa perantara teknologi. Namun, kini semua berubah. Dengan kemajuan teknologi, kita bisa membeli barang hanya dengan mengangkat ponsel, scan QR code, dan transaksi langsung tercatat di sistem, tanpa perlu membawa uang fisik, tanpa resiko uang hilang, dan tanpa repot mencari kembalian. Inilah pergeseran besar dari fisik ke digital, bukan hanya soal alat pembayaran, tetapi juga soal gaya hidup, kenyamanan, dan efisiensi. Sekarang, mari kita lihat 3 metode pembayaran utama yang banyak digunakan masyarakat saat ini. Pertama, uang tunai. Meski mulai ditinggalkan, tunai tetap relevan di berbagai tempat, terutama di wilayah yang belum terjangkau infrastruktur digital. Tunai juga penting untuk kalangan lansia atau mereka yang belum terbiasa dengan teknologi. Kedua, kartu debit dan kredit. Ini adalah jembatan dari era analog ke era digital, cepat, aman, dan diterima secara luas di seluruh dunia. Dengan chip dan teknologi contactless, kartu memberikan kemudahan tanpa membawa uang fisik. Yang ketiga, e-wallet atau dompet digital. Inilah wajah dana pembayaran masa kini. GoPay, Dana, OVO, Link Aja, semua hadir di dalam satu genggaman. Kita cukup buka aplikasi, scan QR, dan selesai. Tidak ada uang fisik, tidak ada kartu, hanya ponsel dan koneksi internet. Bayangkan kamu sedang berada di kasir sebuah restoran. Di depanmu, 3 pelanggan dengan pilihan yang berbeda. Pelanggan pertama membuka dompet dan mengeluarkan lembaran rupiah. Kasir menghitung, menyerahkan kembalian, dan membelikan struk. Ini adalah cara paling tradisional, langsung, dan tanpa teknologi. Pelanggan kedua mengeluarkan kartu. Dengan satu gesekan atau tempelan kartu pada mesin EDC, transaksi selesai. Tidak ada uang perpindahan tangan, tidak ada kembalian, cepat, dan bersih. Pelanggan ketiga hanya membuka ponselnya. Ia memilih dompet digital, scan QR code di meja kasir, dan notifikasi pembayaran langsung muncul. Semudah itu. Inilah contoh nyata bagaimana sistem pembayaran modern berjalan berdampingan. Tidak ada yang paling benar, semua kembali pada kebutuhan, kenyamanan, dan akses masing-masing pengguna. Perjalanan sistem pembayaran di Indonesia dimulai dari tahun 1990-an, saat ATM dan kartu debit menjadi bagian dari kehidupan. Lalu, tahun 2000-an, muncul e-money berbasis chip seperti Flash dan Breezy, membantu pembayaran di tol dan transportasi umum. Pada dekade berikutnya, internet banking mulai ramai digunakan, kemudian mobile banking hadir, memindahkan layanan bank ke ponsel. Hingga akhirnya tahun 2019, Bank Indonesia meluncurkan QRIS, standar QR Code nasional yang menyatukan seluruh dompet digital dalam satu sistem. QRIS membuat pembayaran digital menjadi lebih inklusif, bahkan bagi warung dan UMKM di pelosok. Perjalanan ini adalah bukti bahwa sistem keuangan kita terus berkembang menuju efisiensi dan inklusi. Tahun 2020 menjadi titik balik. Pandemi COVID-19 memaksa dunia beradaptasi dengan cepat, termasuk dalam cara kita membayar. Belanja online melonjak drastis, masyarakat mulai memesan makanan lewat aplikasi, membeli kebutuhan harian tanpa keluar rumah, bahkan menyumbang dan membayar zakat secara digital. Saat jaga jarak jadi kewajiban, pembayaran tanpa kontak menjadi solusi. Kasir tidak lagi menerima uang tunai dan banyak tempat mendorong penggunaan QR Code. Dari pedagang kaki lima hingga supermarket besar, semua mulai terbuka pada transaksi digital. Dalam waktu singkat, digitalisasi keuangan melesat jauh beberapa tahun ke depan. Kebiasaan baru ini bertahan hingga hari ini. Pandemi tidak hanya mengubah gaya hidup, tapi mempercepat transformasi ekonomi digital secara besar-besaran. Satu transaksi digital berdampak pada 3 pihak utama, yaitu konsumen, pelaku usaha, dan perbankan. Bagi konsumen, pembayaran digital berarti praktis, tidak perlu membawa uang banyak, bisa belanja dari rumah, dan lebih mudah melacak pengeluaran. Lalu bagi pelaku usaha, pembayaran digital mempercepat proses kasir,
memudahkan pencatatan, dan mengurangi resiko uang palsu atau kesalahan kembalian. Dan terakhir, bagi perbankan, ini adalah sumber data berharga. Setiap transaksi terekam, membantu mereka memahami perilaku nasabah, memperkuat keamanan, dan memperluas layanan keuangan digital. Inilah ekosistem digital yang saling terhubung, bukan hanya soal teknologi, tapi soal kolaborasi. Dari yang membeli, yang menjual, hingga yang menjaga keuangan tetap berjalan. Namun, di balik semua kemudahan itu, ada tantangan yang perlu kita sadari. Di beberapa daerah, akses internet masih terbatas. Bayangkan sedang ingin membayar, tapi sinyal hilang di tengah transaksi. Ancaman lain datang dari penipuan digital, seperti link palsu, akun e-wallet palsu, dan tawaran hadiah fiktif menjadi jebakan yang mudah menipu pengguna yang belum paham. Belum lagi soal literasi. Tidak semua orang merasa nyaman memakai teknologi. Lansia, anak-anak, atau yang belum terbiasa bisa merasa cemas hanya karena harus scan QR atau memasukkan PIN. Maka, edukasi digital adalah kunci. Teknologi hanya akan sebaik pemahaman penggunanya. Tanpa edukasi, kenyamanan bisa berubah jadi kerugian. Masa depan pembayaran bukan lagi soal kartu atau ponsel. Kini kita menuju era biometrik. Di beberapa negara, transaksi sudah bisa dilakukan dengan wajah, cukup berdiri di depan kamera dan sistem mengenali identitas kita. Sidik jari juga mulai digunakan. Mesin kasir dan ponsel pintar lebih aman karena tak mudah dipalsukan. Bahkan jam tangan pintar sudah bisa digunakan untuk belanja, cukup dengan satu sentuhan di mesin NFC. Semua inovasi ini bukan untuk menggantikan manusia, tapi untuk mempercepat proses dan meningkatkan keamanan. Teknologi semakin tak terlihat, tapi semakin terasa manfaatnya. Di masa depan, transaksi akan makin cepat, makin personal, dan makin terhubung. Agar bisa menikmati sistem pembayaran digital dengan nyaman dan aman, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Pertama, gunakan OTP atau verifikasi 2 langkah setiap kali bertransaksi. 2. Jangan pernah membagikan PIN, kode OTP, atau password kepada siapapun, bahkan jika mengaku dari bank. Ketiga, periksa detail penerima sebelum menekan tombol bayar. Keempat, aktifkan notifikasi transaksi untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan secara cepat. Kelima, gunakan jaringan internet pribadi, hindari transaksi di Wi-Fi publik tanpa perlindungan. Dan yang terakhir, jangan mudah tergoda promo atau hadiah yang tidak jelas sumbernya. Teknologi yang canggih tetap butuh kewaspadaan manusia, karena keamanan digital adalah tanggung jawab bersama. Sistem pembayaran digital telah membuka banyak pintu, lebih praktis, lebih cepat, lebih hemat biaya. Tapi kita juga tak bisa menutup mata dari risiko penipuan, penyalahgunaan data, dan ketimpangan akses. Untuk itu dibutuhkan literasi digital yang kuat, perlindungan data yang ketat, dan regulasi yang adaptif. Masa depan sistem pembayaran ada di tangan kita, pengguna, pelaku usaha, dan pembuat kebijakan. Mari bersama membangun sistem yang aman, inklusif, dan terus berkembang mengikuti zaman, karena teknologi bukan sekedar alat, tapi solusi untuk hidup yang lebih efisien, cerdas, dan terhubung. Dari tunai ke digital, dari kartu ke QR, dari genggaman tangan ke deteksi wajah, dunia terus bergerak maju, dan kita adalah bagian dari perubahan itu.